Halo Surabers, ketemu lagi di kanal Seru. Mari kita berbagi informasi, pengetahuan, dan hal-hal seru lainnya. Berikut 10 kebiasaan paling unik suku-suku di belahan dunia versi kanal Seru. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe, like, dan komen pada channel ini untuk mendapat update berita seru lainnya. Yang pertama, ada sanggul yang menyerupai tanduk suku Miao di Cina. Para perempuan suku Miao, Provinsi Guangzhou, Cina, mempunyai tradisi unik dalam penataan rambut mereka. Konon, mereka mengumpulkan rambut dari para pendahulunya yang telah rontok untuk dibuat menjadi sanggul atau konde. Kemudian, sanggul tersebut akan digunakan pada acara-acara adat mereka. Sanggul atau konde tersebut akan diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya. Jika dilihat, sanggul tersebut menjadi cukup besar dan menyerupai sebuah tanduk pada hewan. Kira-kira kalau kalian pakai sanggul sebesar itu, keberatan tidak ya, Surabers? Yang kedua, pernikahan poliandri di pedalaman Himalaya. Poliandri merupakan perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Praktek poliandri ini tidak diperbolehkan di Indonesia ya, Surabers. Tapi di sejumlah tempat di pegunungan Himalaya, praktek poliandri ini masih bisa kita jumpai. Di sana, seorang perempuan diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki dari saudara suaminya tersebut. Tradisi ini kuat dugaan ada hubungannya dengan keterbatasan tanah yang ada dan untuk menjaga agar lahannya tetap menjadi milik keluarga, maka dipilihlah satu orang wanita saja sebagai istri dari beberapa laki-laki dalam keluarga tersebut. Kalau di negara kita, dilarang ya, Surabers. Yang ketiga, mandi urin sapi oleh beberapa suku di Afrika. Mandi urin sapi atau hewan ternak lainnya merupakan tradisi umum di beberapa suku Afrika yang menyebar di negara Ethiopia, Kenya, dan Sudan Selatan. Suku Dasanet berpikir bahwa memiliki aroma seperti hewan ternak merupakan tanda kekayaan atau kesuksesan seorang, sehingga para lelaki di suku ini akan berlomba-lomba untuk bisa memiliki aroma tubuh yang menyerupai hewan ternak seperti hewan sapi, yaitu dengan cara mandi urin sapi agar mendapatkan wangi seperti hewan ternak. Kira-kira kalau kalian suruh mandi urin sapi bagaimana ya? Bukannya dianggap sukses malah dijauhi orang ya? Yang keempat, meludah sebagai simbol penghormatan suku Masai di Kenya. Biasanya meludah dianggap sebagai suatu penghinaan, tapi tidak dengan suku Masai di Kenya. Seperti ditulis dalam sebuah jurnal kebudayaan Afrika, meludah adalah cara yang digunakan orang-orang Masai Kenya untuk memberikan sebuah penghormatan satu dengan yang lainnya. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan dianggap baik bagi masyarakat Masai. 180 derajat dengan Indonesia ya, Surabers. Kalau di sini bisa diartikan menghina ya. Yang kelima, Holi Color di India. Festival Holi bertujuan memperingati kemenangan kebaikan atas kejahatan yang diakibatkan oleh pembakaran dan penghancuran iblis bernama Holika. Ini adalah sebagai pengabdian kepada Dewa Wisnu. Festival ini menandai akhir musim dingin dan kelimpahan panen pada musim semi. Seru juga ya kalau bisa ikut festivalnya. Yang keenam, tubuh besar suku Bodi di Ethiopia. Pada zaman dahulu, bagi sebagian orang, berat badan bisa dijadikan sebagai simbol status dan kekayaan seorang. Namun, nampaknya budaya tersebut masih berlaku di Afrika. Suku Bodi di Afrika menganggap bahwa tubuh besar sebagai simbol kecantikan dan kemakmuran.
Ini yang menjadi alasan orang-orang dari suku ini akan berusaha keras untuk menarik lawan jenis dengan menambah bobot tubuhnya lewat konsumsi darah dan susu. Para lelaki akan mengadakan kontes tahunan untuk menggemukkan diri dan mengkonsumsi susu dan darah yang banyak untuk meraih berat badan yang mereka inginkan. Pemenang dari kontes ini akan dinobatkan sebagai pahlawan bagi suku Bori. Yang ketujuh, tradisi La Tomatina di Spanyol. La Tomatina adalah festival yang diadakan di kota Bunol, Valencia, di Spanyol Timur, di mana peserta akan saling melempar tomat, dan ini hanya untuk tujuan hiburan saja. Sejak tahun 1945, festival ini rutin diadakan setiap akhir bulan Agustus selama seminggu. Festival ini biasanya dimulai pada Rabu terakhir bulan Agustus. Biasanya pertarungan berlangsung sekitar 1 jam. Setelah itu, alun-alun kota dipenuhi puing-puing tomat. Kemudian truk pemadam kebakaran menyemprot jalan dan peserta dengan menggunakan selang yang disediakan penduduk setempat untuk mengeluarkan tomat dari tubuh mereka. Mendingan tomatnya dibuat jus saja ya Serubas, agar badan sehat. Kedelapan, minum darah sapi. Kembali ke negara Kenya ya Serubas. Ritual makan ekstrim ada di negara ini, yaitu minum darah sapi. Wah, apa tidak jijik ya Serubas? Prajurit Masai menganggapnya lezat ketika dicampur dengan susu dan diminum langsung saat dari hewan sapi. Mereka menganggap darah ini kaya akan protein dan baik untuk sistem kekebalan tubuh. Suku Masai meyakini bahwa darah sapi bisa diberikan kepada anak yang baru disunat, wanita yang melahirkan, atau orang yang sakit. Selain itu, darah sapi di suku Masai juga dipercaya dapat meringankan efek mabuk dan mengeluarkan racun dalam tubuh. Kesembilan, leher panjang suku Karen. Tradisi memanjangkan leher ini ada pada suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Mereka menetap di Ban Tong Luang bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Sebagian mereka juga menetap di daerah Phet Pan, Myanmar. Wanita di suku Karen percaya semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya semakin cantik. Mereka menggunakan banyak kalung kuningan di leher mereka. Apa tidak sakit ya Serubas? Ada yang mau coba pakai kalung ini? Ke-10, piring pada bibir suku Mursi. Lain cerita bagi perempuan suku Mursi di Ethiopia. Bagi mereka, semakin lebar bibir seorang, maka akan terlihat semakin indah. Biasanya, mereka menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau kayu, berukuran 4 hingga 25 cm. Sebelum dipasang di bibir, mereka harus rela melepas 2 hingga 4 gigi. Yang lebih ekstrim lagi, mereka juga memotong bibir bagian bawah agar dapat meletakkan piring di bibirnya. Wah, serem juga ya. Itulah 10 kebiasaan paling unik suku-suku di belahan dunia versi Kanal Seru. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen agar tidak tertinggal update berita seru lainnya.